بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. فإن قلت فما معنى التوبة النصوح ما ينبغي العبد أن يفعله حتى يخرج من الذنوب كلها؟ وقول ما التوبة بين سعي من مسائل القلب عند التحصيل بقول الله ما رضي أن تنزع القلب عن ذنبه. لا شيء رحمه الله في هذه التوبة حين ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه منزلا سورة تعظيما لله حذر من سخطه فلا إذا شريته إذا تخدير الذنب وأن يوطن قلبه يجرد أزمه لأن لا يعود إلى الذنب البتة. فما إن ترك الذنب في نفسه نور من يعود إليه ولا يعزم على ذلك بل يتردد فيقول يقول العود إن ممتع من الذنب غير تائب منه. ثانية أن يتوب من قد سبق عنه مثله إلا ولم تسبق إذا لو لم يسبق عنه مثله لكان متقيا غير تائب لا يصير القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقيا للكفر. يصير القول بأنه كان تائبا للكفر إذ لم يسبق عنه كفر بحل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان تائبا للكفر لما سبق عنه ذلك. Kalau engkau kata apa makna taubat nasuh, yang bagi apa yang sungguhnya bagi hamba bahwa berbuat akan dia sehingga keluar ia daripada dosa seluruhnya. Maka kau kata adapun taubat yaitu satu usaha atau satu pekerjaan daripada pekerjaan hati, dan dia di sisi mendapatnya ada perkataan ulama radhiyallahu anhum membersihkan hati daripada dosa. Maknanya seseorang bertanya dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina tubu ila taubatan nasuha. Orang beriman bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha. Yang dimaksud nasuha itu seperti apa? Maka beliau Imam Ghazali menjawab, sebenarnya adapun taubat itu adalah hendaknya di dalam hati. Pekerjaannya itu pekerjaan hati, sifatnya itu sifat hati, termasuk dalam sifat yang terpuji. Sebagian ulama maknanya membersih hati daripada mengerja dosa. Nah di situ hubung ke hati itu terhubunglah kepada makna Allah jangan tahu. Manusia kada ada tahunya. Dan kata Syekhuna radhiyallahu anhu pada ta'rif taubat bahwasanya itu meninggalkan egalitik untuk mengerja dosa yang sudah terdahulu, seumpamanya baik seperti ada tempatnya dan ada rupanya. Hatinya karena mengagungkan Allah, karena takut daripada murkanya. Tobat hati urusannya, tujuannya si hati tadi ya, karena mengagungkan Allah dan karena takut daripada murkanya.
Nah, itu sebahagian mereka mentakribkan bahwa itu dinamai tubat atau bacaan kita biasa. Jadi makna tubat itu sebenarnya adalah pemberian Allah. Allah menjadi pada seorang hamba dipeliharanya daripada mengerja dosa. Diberinya taufik mengganti mengerja ibadah. Itu sangat dalamnya, sehingga tobatnya itu apabila diberi Allah Ta'ala himpunan daripada ilmu dan amal. Itulah permasalahan ada orang yang meminta kepada Allah supaya dimasukkan kepada orang yang tawabin, yang nambah tubat puluh-puluh tahun kada diberi, karena itu sangat dalam kandungannya. Al-hayyan arba'atu syarita, ada 4 syaratnya. Salah satunya meninggalkan haja dosa, artinya mengerjanya, yaitu bahwa menanamkan di dalam hatinya dan mengusungkan akan angannya bahwa ia tidak akan mengerja dosa selamanya. Adapun jika ia meninggalkan dosa di dalam dirinya, kadang-kadang kembali atau tidak ada angan cita-cita atas demikian itu, bahkan terulang-ulang. Ba'inur mayaqulul audu ba'inamtani oleh-zambi. Kadang-kadang terjadilah baginya oleh tekerja kembali bahwasanya ia menegah dari mengerja dosa. Ghairu taibin minhu, itu tidak dinamai tubat, karena sangat halusnya nih. Itu hanya syaratnya aja. Di dalam hati kita tuh ada sama sekali melihat dosa dan hendak menggawinya, itu tubat nang sabujudannya syarat pertama. Artinya kan ada nangkawanya tuh, karena sebagian kata ada kecil kan ada besar. Nah, ada kawa oleh Rasulullah. Asalnya itu ayat tubat zambi. Kedua bahwa tubat ya dosa yang telah terdahulu seumpamanya. Karena jika tidak ada terdahulu seumpamanya, saya disebutlah orang itu takwa, bukan orang bertobat. Ibang kau lihat bahwasanya sah perkataan bahwa Nabi SAW adalah ya takwa daripada sifat kekafiran. Tidak disahkan Rasulullah tobat dari kafir, karena tidak terdahulu daripada ini kata kafir. Memelihara gitu. Bahwa Umar bin Khattab adalah ya tobat dari kekafiran, karena terdahulu ya daripada sifatnya adalah asalnya kafir. Itu percontohan beliau. Karena sangat halusnya makna tobatnya itu, kata tobatnya itu lah. Sehingga seseorang itu ia disebut bertobat dari satu kesalahan dosa karena memang terdahulu daripadanya oleh seumpama itu
sebelumnya itu memang seperti itu, artinya memang orangnya berdosa ya seperti kita. Jikalau dahulunya orang itu memang ada berdosa, itu tidak namanya bertobat, itu dinamai muttaqiyan namanya, takwa atau memelihara diri ngarannya. Contoh Rasulullah itu dari awal sih dia tetap muslim, tidak dikatakan Rasulullah tobat daripada kekafiran, tidak ada, hanya beliau disebut muttaqiyan. Beda dengan sahabat beliau, Umar bin Khattab, dulunya awalnya kafir, dan dia bertobat masuk Islam, lalu sebenarnya bertobat daripada kekafiran. Artinya sangat halus sekali makna tobatnya itu, sehingga si kitanya ini terus menerus saja sudah Allah Rasul tabah maghfirah, ya Allah beri kami tobat dan ampunan, itu terus saja meminta. Dari itu lalu setiap kita mundur ada doa maja'alna minat tawabina, jadikan kami daripada ulama bertobat, karena halus sekali. Asal satu alai sabaka anhu yakunu mithla alladhi yatruku ikhtiyaruhu bil manzilah darajah la bisurah. Biasanya yang telah terjadi dahulunya itu jadi seumpama yang ia tinggalkan dengan kehendaknya, pada derajat manzilah tempatnya atau pada derajatnya, tidak pada gambarannya. Allah Ta'ala cuma engkau pikirkan anna syekh harimul fani alladhi sabaqa min zina qad tarik tidak ada yang tebak zakat mungkin tambah lahmalata Islam yuqla anhu babuha wala yumkinu tarqatiya zina qad tarik itu wala yaqdiru ala fi'li dzalik wala yaqdiru tark ikhtiyarihi wala yasbihu tarikul lahum tan anhu azizun anhu ghayr mutamakin lakin yaqdiru ala fi'li ma huwa mithlu zina qad fi manzilah wadarajah al-kazib al-kazbi al-ghibah namah ya jama dzalika ma'asin kana al-ismu itafat bi kulli wahidin bi qadriha lakin jama hajar ma'asin fal iya kuliha bi wahid yaduna mazil bid'ah mazil kufri wa tasawwum minhu at-taubah li zina qad tarik Muhammad bin Azum alladhi hajun an mithl al-yawm bi surah. Coba engkau periksa seorang yang sudah lanjut usia dan bersangatan lama tubuhnya, yang terjadi di dalam hidupnya ada perbuatan zina dan merampok, apabila menghendaki bahwa tobat daripada itu, dapatlah ya bertobat, tidak boleh tidak, karena tertutup pintunya, orangnya sudah lama, sudah kada bergerak apalagi, yang mana bertobat, tidak dapat lagi mengerjakan dosa. Dan ia tidak kuasa ketika itu memperbuatnya, dan tidak kuasa ia atas meninggalkan kehendaknya. Kekadasah sifatnya bahwa ia meninggalkan baginya itu, menegah daripada ia lemah daripadanya ketika dapat dirinya, tapi kuasa ia atas memperbuat seumpamanya itu pada derajat tempatnya di dalam martabat dosa. Ia bisa masih berbohong, ia masih bisa memfitnah, ia masih bisa menggibah, dan ia masih bisa mengadu domba. Seluruhnya itu adalah kemaksiatan, sekalipun dosanya berbeda, tiap-tiap satu dengan kadarnya, tapi seluruh ini kemaksiatan yang bercabang-cabang dengan makna satu. Ia di bawah daripada makna bid'ah, dan derajat bid'ah itu di bawah makna derajat kafir. Karena itulah sah daripadanya bisa bertobat daripada kata zina dan merampok, dan sulah yang telah lewat dari dosanya, dia lemah daripadanya pada itu hari. Tergantung pribadi orang itu, tidak kepada fisiknya, jadi tidak kepada fisik seseorang. Walaupun fisik ulangnya lemah apa samanya, tapi memang orangnya kada bertobat ya kada bertobat. Nah dari itu memang harus ada ilmu. Mengerja pahala itu ada ilmu, meninggalkan dosa itu ada ilmu.
karena tidak semua kita meninggalkan, pasti ada kerja. Ilmu itulah lalu mengurusi kita untuk menyelamatkan diri, kembali kepada Allah. Para biahin takutar kutiyar hilja ta'ziman lillahi azza wa jalla wa hazan min sa'ati alimi kabih jalla li rabati dunya wa arhamni min al-astar bi thanain sitir jahir bin nafsi wa amgazir bi syaitu tauba kan bijasasna wa bi taubatun hakikatan sadaqah. Orang di waktu bertobat itu memang pilihannya karena Allah, takut kepada Allah semata-mata karena Allah, tidak karena gambar untuk dunia. Takut dari manusia karena menuntut pujian, karena menuntut kemasyhuran, pangkat, atau karena lemah jiwanya, atau karena ia bahajat fakir dan yang lainnya. Inilah syarat taubat dan rukunnya. Apabila telah mendapat dan sempurna, itu dia taubat yang sebenarnya, yang hak dan lagi yang sebenarnya. Karena andaknya di dalam hati, dan di dalam hati itu betul-betul dasar memang ada hendak lagi mengerja dosa. Sedangkan batang tubuhnya ini bagaimana sih kada berdosa? Dia diulah di tempat makna bumi. Bumi ini ada dijanji pahala dan dosa. Kayak apa? Badan kita nih berada di tempat dosa. Jadi kayak apa kada berdosa? Sedangkan tobat itu adalah di dalam jiwa, bukan di badan. Ini kan malihnya seluruhnya itu makna adalah Allah Ta'ala beri hidayah baru hujur betul-betul. Kalau kada ya kada apa-apa. Walaupun orangnya kada apa jalan apa semua di rumah aja tetap aja berdosa. Tapi lainnya kada ada ilmu, nggak bisa dosa daripada pandangan, bisa dosa daripada mulut, bisa dari hayalan, dosa dari hati, keyakinan. Satu dosa aja hukumnya sama kada bertobat. Jadi kayak apa ini? Nah, maknanya lalu bertobatlah terus menerus, itulah makna nasihat. Dipandanglah kita di waktu bertobat itu bukan dari kita, tapi hidayah Allah juga. Jadi tidak ada satu detik pun tanpa tobat. Isi nang sebenarnya adalah jangan ada kita. Tobat nasuhat. Kalau masih ada kita ya terus saya berdosa. Kayak apa lagi karena wadahnya ini yang bumi kita, wadah di bumi. Bumi ini ditaruhlah syaitan, bumi ditaruhlah segala makna hiasan dosa. Sedangkan dosa kecil pun tetap kita ada betul hukumnya. Harus kada ada sama sekali dosa. Kan jawabannya tidak ada kecuali Nabi dan Rasul. Itu nih umatnya aja. Bahaya apa maknanya? Terus menerus saya bertobat. Apa kadang hati bertobat sebujurannya jangan dipandang dari kita. Bujur-bujur tinggalan sekali. Itu harus bujur-bujur dengan yakin, saya yakinnya Allah Ta'ala. Kalau kada ya terombak kayak tata rusak. Jadi nang pelajaran tauhid itu dasar wujud-wujud Rasulullah. Man qala la ilaha illallah jannah, sudah tak? Siapa mengatakan la ilaha illallah harusnya kamu kan ada Allah, ada jannah, kamu masuk surga. Tidak ada pembicaraan dosa dan tidak ada pembicaraan pahala. Artinya tobatnya terus menerus.
Ya apa? Kada berdosa manusia lupa kepada Allah Taala itu sudah hukum dosa. Karena Allah nyuruh ingat kita lupa. Ya. Azkurullah membacaannya. Wa ma muqaddimatu taubah fasalasun. Pun pendahuluan orang kena batu-batu 3. Pertama, ia ingat kesudahan jahatnya dosa. Asalnya zikr syiddat uqbatillah li sakti ghadabihi alladzi la taqata laka bihi. Ingat bersangatan siksa Allah Jalla Jalla, bersangatan sakitnya murka Allah dan kemarahannya yang tidak kuasa bagimu dengan dia. Salah satu zirda bika hilatika bidzalika. Ingat lemah kamu, sedikit jalan keluar pada masalah itu. Mukaddimahnya ini mengetahui karena makna dosa itu sangat jahat, makna pahala itu sangat baik. Kemudian di dalam dosa itu murka Allah, di dalam pahala itu kasih sayangnya. Kemudian ingat bahwa badan, roh, hati ada sanggup menyandang dosa, makna menyandang balasannya. Nah ini kan jadi kan hendak lagi berbulik, ada pulang kita. Nggak tahu sudah, berbulik siksa orang kita. Jadi isinya itu sebenarnya. Dalam jelas tauhid setelah itu dipecah menjadi 2. Istighna ibtikarnya setelah itu dipecah menjadi 4. Dalam wahdaniyatnya itu Allah jasaikum bisi jad, Allah jasaikum bisi sifat, Allah jasaikum bisi nama, Allah jasaikum bisi perbuatan. Kamu kan ada. Salah satu dibulak-balik di waktu kamu memandang kepada Allah, perbuatan Allah ngarannya. Begitu Allah memandang kepada kamu, ujar Allah itu perbuatanku. Setelah hancur di dalam perbuatan Allah, jangan lagi ada kita. Janganlah berpegang kepada pahala, jangan juga berpegang pada dosa. Itu langsung wujudan tobat mana? Tapi kan Allah yang ada hidayahnya. Fainaman la yahtam hara syamsin latma suratin la qarsi namlatin kaifa yahtam hara nari jahannam adha maqam ya zabaniyah alas'a hayatin ka'anakil bukhti aqariba qalbi ghali khulikat minan nabi dari ghadab wal bara na'udzubillah thumma na'udzubillah min sakhatihi wa azabihi. Karena manusia ini tidak sanggup menyandang panasnya sangatan matahari, tidak sanggup menyandang tamparan polisi, tidak sanggup menyandang gigitan satu ekor semut. Bagaimana ia sanggup menyandang panasnya neraka jahanam dan pukulan cambuk malaikat dan gigitan ular yang besarnya seperti badan unta dan kala yang besarnya seperti badan biga, dicipta daripada api neraka, ditaruh di dalam negeri kemarahan Allah. Kita berlindung dengan Allah, kemudian dia berlindung dengan Allah di kemarahannya dan ajabnya. Apabila kita berbulik lagi, ada kita siksa orang, siksaan neraka, karena kita bersekutu, isi perbuatan ada, isi diri ada, isi nama ada, isi sifat ada. Jangan berbulik-bulik lagi. Walaupun di dunia ingat kita di dalam itu, maka dari itu disebut iman di dalam hati.
Apabila inya berbulik ke jahil, mana ada manusia yang kada berdosa. Yang 1000 astagfirullah, kadang kau menyelamatkan itu. Nyasa sampai menangis apa? Kadang kau menyelamatkan. Pian congkong masih. Pian bang baca astagfirullahnya, pian bang menangis. Nah, ini wujud-wujud lah seorang pembicaraannya, karena sebelataan akhirnya ada mati tadi dong. Ya apabila kada dipegangan bahaya. Wajibna lah dia sekarang awat tahan Allah yang nahar inna stahmilu ala taubatin nasuh minaz dzunub wallahu muwaffiq badlih. Apabila engkau mengakali atas mengingat seperti ini, makna bahwa apabila kita berhadapan dengan Allah Ta'ala bermasalah jadinya, maka seluruhnya tidak semudah dikira. Wujud-wujudnya lagi seluruh riwayat Allah hanya saya menyuruh kamu jangan menyekutukan saya, itu aja syuting. Tapi kamu menyuruh kamu akhirnya masuklah ke dalam neraka, itu aja Allah Ta'ala memprotes itu aja. Karena masalah kita dalam hidupnya ini itu urusan Allah Ta'ala semuanya, pahala urusan Allah, dosa urusan Allah. Tapi kita harus wujud-wujud tauhidnya. Itu untuk kembali kepada taubatan nasuh. Taubatan nasuh itu ada merasa kita nang bertobat, tapi Allah nang membalasi kita seorang. Karena kita sudah bersalah ke Allah Ta'ala. Orang mengakui salah semuanya, mengakui kekurangan dan apa lemah dan seluruhnya, mengakui bahwa kada bisa apa-apa, maka Allah aja yang bisa. Apalagi hidup dia mengakui kayak itu. Apalagi nang diurusi orang, ada apa nang diurus. Kita mengakui sudah bersalah. Allah rabbi la ilaha anta khalaqtani ana abduka ala ahlika wa ahlika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Allahumma anta rabbi, Allah engkau Tuhanku. La ilaha anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau nang maulah aku. Penyerahan kan ini atau ana abduka, aku ni hamba. Allah wa'dika, atas janjimu mastata'tu aku sekuasa. Dan bedanya juga kecuali pian juga nang memberi hidayahnya. Aku berlindung dari apa nang aku berbuat, berlindung dengan Allah. Abu'ul kabir dzambir, aku mengakui berdosa kita. Rasulullah Abu Lakab ini ketika alaiya bidzambi itu pian memberi nikmat, aku berdosa itu. Tapi pian memberi nikmat. Qafili pian juga yang mengampuninya. Pian memberi, pian maulah, pian memberi. Aku mengakui dosa itu aku, tapi pian juga mengampuninya. Tidak ada nama ampuni dosa kecuali sampeyan. Itu kan penyerahan dah. Saya dari istighfar Allah rabbi. Itu sidin melajari taubatan nasuh, pengakuan berdosa. Tetapi ada kawapian biar maulah aku ni pian juga kayak itu bacaan sidin dah. Aku berlindung dengan kau ni dinisbahkan ke aku, berlindung aku dengan engkau ya Allah. Karena berapa banyak manusia menisbahkan dirinya, akhirnya bermasalah. Artinya seperti itulah percontohan Rasulullah, sedangkan beliau kan orang ada berdosa tapi tetap mengakui berdosa sendiri. Abu Lakab ni'matika alayya wa abu bidzambi, aku mengakui nikmat pian dari kepada aku, tapi aku mengakui berdosa. Rasulullah ni
raja di kita ada sidin. Pernah saya membaca 3 kali ujar Rasulullah di waktu pagi, 3 kali waktu sore, mati di siang hari. Masuk surga, dia orang membaca 3 kali waktu sore malam, artinya nih mati malam tuh masuk surga. Karena kan ada dosa lagi, apalagi masalahnya, nah diakui sudah dosa itu lempang, cuma pian kan mau ulun kan kayak itu nih. Kayaknya ada pihak anak di dunia ini di surga kada ada kisah dosa, tapi di dunia bang hendak ayat aneh. Cuma pengakuan kitanya nah Allah menghendaki bahwa Allah nang sampurna, kita kurang banget makhluk. Allah nyuruh mengakui seorang Nabi Adam begitu turun, Nabi ini surga. Dalam surga turunnya kan ada dosa kan. Kita Allah Ta'ala janganlah makan buah rodin, makan sidin sekalinya. Kenapa kadang? Karena di dalam surga ada campur iblis, ada juga iblis dahulu diusir dari surga, tapi kini kalau masuk bebas melewati binatang. Padahalnya aku ini diusir dari surga karena kadang makan buahnya ini, makan buahnya ini kekal di surga. Nabi Adam hendak supaya kekal di surga makan sidin. Akhirnya diusir dari surga, turun ke dunia. Kita ini jurit sidin. Apa artinya nih adalah nang ada dosanya, ada dosa. Jadi dosa itu untuk mengembalikan kata hamba mengakui Allah Ta'ala aja nang diisi nang kuasa apa itu seorang kada. Nah itu orang menyuruh. Kalau Nabi Adam rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana, itu asalnya kada mengakui dosanya di surga. Tahu lagi apa aja seluruhnya dengan kemuliaan dan seterusnya. Ada di bumi rabbana zalamna tadi. Kalau ujar Allah cukup tuh, datu kamu nanti contoh diri kamu. Dia berdosa, akui itu ada sesuatu. Setelah itu kamu harus kada sama sekali. Coba bacanya benar zalam amsa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu nang anu sambungan. Kami menzalim diri kami karena ada wujud. Wa ilam taghfir lana, jika pian kada mengampuni, hilangkan wujud kami ini. Wa tarhamna itu tapi kasih sayangi, jangan sampai jadi mazhab nang sasar, jadi Jabariyah, jadi Tuhan. Anakuna minal khasirin, kami habisan. Ada artinya hidup rugi karena kada ma'rifat dinding. Itu jadi isi seluruhnya itu pahala itu untuk membuka dinding, dosa itu untuk membuka dinding. Itu bangga menyangka diri ilmunya ngalih. Kayak apa anak berjalan kemana aja, berjalan berdosa, berduduk berdosa, berbah berdosa, keluar dari rumah berdosa, dalam rumah berdosa, siang berdosa, malam berdosa. Di mana tempat yang ada berdosa kada ada. Ke Makkah tetap berdosa aja, ke Madinah berdosa aja juga. Kenapa? Karena makhluk. Kecuali sikum dia memang ada berdosa ke Allah Ta'ala nih itu kan. Baiklah alisa qad-qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taubatun, bermula menyesal itu masuk daripada tubat. Walam yazkur ma zakartum, Rasulullah ada dan menyebut min syarita syaratnya. Asyhadu alaihi, kamu seperti menyusahkan untuk bertobat. Yuqalu lahu i'lam, dikatalah dijawab begini, katakan awalan ana nadam ghairu maqbil abdi, bahwasanya menyesal itu tidak ditakdirkan bagi hamba. La tara anna takun nadam min fi qalbihi itu Allah yakuna dzalika tauban kulli abdi ma'murun bihi. Penyesalan seseorang di dalam hatinya itu kada dikadarkan, kada dihitung dari perkara hatinya. Dia tidak menghendakinya bahwa tidak adalah demikian itu. Adapun tobat itu
dihitung bagi hamba dan diperintah, takdir. Inna qad alimna law nadima ala dzunub madhhab dzikra jahu bainan nas amalu fi nafaqa fiha fa inna la kunta batan bila raibin alim dzika anna fil khabar ma'na tampin zahirihi. Coba kamu lihat bahwasanya jika seseorang menyesal atas 4 dosa, niscaya tidak hilang dengan itu oleh pangkatnya antara manusia, hartanya dalam nafkah padanya. Kebesaran itu tidak ada lagi sebut tobat, tidak ada ragu lagi. Engkau yakinlah bahwa yang dimaksud hadis Rasulullah itu mungkin engkau tidak paham daripada makna kandungannya. Wa anna nadam li ta'zimillah subhanahu wa khawfi qabihim ya fasul tabil nasub ini sirta ibn halihim in jazakara azkara salas alayhim qad taubah nadim ahmal nadam ala tarkati dzunub tabqa nadam tu fi qalbi istaqbal tahmil ala istibhal wal tadarrur. Makna menyesal itu tobat, yaitu menyesal karena mengagungkan Allah dan takut siksanya daripada dorongan atas bertobat yang nasuh. Itu termasuk sifat orang dalam bertobat hal mereka. Rasulullah bersabda, bertobat itu menyesal. Maka itu nang dipermasalahkan karena tidak ada dalamnya syarat apa seluruhnya. Sedangkan tadi ada persyaratan dan juga mukadimah rukunnya. Yang Rasulullah tidak menyebut oleh beliau itu bukan secara jahil kata menyesal gitu aja kata. Pasti ada sambungannya menyesal karena apa sebabnya? Karena itu jadi ada syarat tadi mengagungkan Allah takut siksanya. Kenapa? Karena dia takut siksa Allah Ta'ala. Lalu dilihat yang tadi yang 3 itu daripada mengingat bahwa sangat jahatnya dosa itu dan sangat beratnya apabila Allah menyiksa. Nah itulah lalu kalimah nadam itu ternyata sangat luas di dalam maknanya, kandungannya. Wahamalan nabala terkadiyah junub tabqala fi qalbihi mustaqbal, dan tinggallah oleh penyesalan di dalam hatinya itu pada masa akan datang. Tahmilu ala ibtihal wa tadarruk, membawalah atas ia bersungguh-sungguh memohon kepada Allah dan mengakui salah. Kalau makan dia min asbita wa sibita sama Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu disebutlah nadam itu sebab orang bertobat dan sifat orang bertobat, maka menamai oleh Rasulullah dengan nama taubat. Paham hadis maafkan insyaallah. Ada paham itu insyaallah kamu dapat taufik. Maknanya karena maka disusun dan seterusnya. Nah itu untuk memudahkan kita. Karena kandungan Rasulullah itu ringkas. Perkataan beliau tapi kandungannya dalam. Fa in qulta kaifa yumkinu insan ayasbiya bi sulaiqam min dzambun abatan singka bi kaifa al anbiya sallallahu alaihi wasallam syamul khalqillah hadith tabim ahli ilmi hal nalu hadhihi darajah amla alam hadha amrun mungkin ghayr mustahil ma huwa hayyin Allah yakhtasu bi ahad ma yasha. Jika engkau kata bagaimana bisa seorang manusia jadi orang yang tidak pernah lagi berdosa sama sekali, baik dosa kecil atau dosa besar. Bagaimana para anbiya Allah Ta'ala nya, mereka adalah paling mulia makhluk Allah. Berbedalah di dalam pandangan orang ahli ilmu kepada mereka. Ada yang mengandalkan pada dia berdosa karena maksud mereka, ada yang mengandalkan mereka bisa berdosa. Adakah mendapat mereka derajat ini atau tidak? Atau ilmu bahwasanya ini perkara yang bisa terjadi, tidak ada kata mustahil, dan iya sangat mudah Allah memberi ketentuan dengan hamba orang yang dikehendakinya. Tapi kepada Allah Ta'ala ya mudah aja, dan kepada kitanya tidak ada. Pasti ya tadi ada kawakada artinya pasti terjadi sesuatu yang maknanya dosa itu. Maka para anbiya wal mursalin mereka itu maksum dipelihara Allah Ta'ala, tapi pada jahir di dalam kehidupan mereka, nah itulah lalu ada hilafiyah. Nah di dalam makna Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu maulah hukum
hanya apa aja seluruhnya jadi hukum. Itu jelas ya, lagi kita nggak ada nabi. Tapi uji sidin itu perkara yang bisa terjadi, tidak ada mustahil, orang ada bisa, dan itu sangat mudah kalau Allah memang memberi itu. Bagaimana ini tadi? Ya selama orang itu kan ada itu aja, tidak ada jalan lain. Itu kan pandangan batin namanya. Kalau masih ada kita, ya tidak akan selamat lah. Itu aja. Dan itulah makna disimpan di dalam batin kita. Iblis boleh mengolah kita ini dan itu, tapi yang diolahnya itu kada dia, iblisnya kada dia juga. Karena ia makhluk aja. Lalu disebut ngaranya hanya kenyataan, bayang-bayang juga. Bayang-bayang ada yang memberi bekas. Yang memberi bekas itu ampunnya kan kayak itu. Insya Allah semuanya seperti itu. Orang-orang dahulu memegang. Maka di waktu akhir kita tidak boleh lagi mengingat dosa dan tidak boleh mengingat pahala. Cukup mengingat Allah. Dan itu juga yang diceritakan oleh guru-guru kita. Jikalau aku kada ma'rifat, bahaya aku di sini. Bahaya kada mengharungi kita. Apalagi dia boleh dah zikir Allah, Allah, Allah. Mati dengan Allah sudah. Nah, mengurusi dosa dan mengurusi pahala. Nah itu apabila nyepak dipilih orang dosa, kebayang kita berbahaya. Begitu diulang pahala, terbayang pula kita berbahaya pula. Siana itu hanya jalan supaya kita waktu mati kada ingat dipilih menggunakan surga. Aku ingat bila surga pas kada ingat Allah Taala. Kalau ujian, kalau tu kada bisa berguru wujud berbahaya tu. Tidak saja dilanjur. Kulihing sedang mati, kulihing pada surga. Tapi kada berzikir orangnya. Kulihing orang tu kulihing zikir. Kasabadataan berzikir berhimmat lagi orang dah hendak sakratul maut sudah tak datang lupa dan tanda apa semua. Ada lagi mau Allah Rasulullah kayak itu juga. Soalnya sedang umati as-salah, asalnya an-nisa, jaga sembahyang, jaga an-nisa perempuan, umati jaga pelihara, sampaikan kepada umat apa seluruhnya. Setelah itu lepas sudah sidin, tunggal di sidin Rafiqil A'la. Aku ada milih nak lain selain Allah. Matilah sidin. Nak kau leh seluruh bini sidin. Rasulullah ada milih kita. Ada milih yang lain, ada milih sahabat, ada milih siapa selain tunggal. Nah ini. Nah itu jadi ada pelajaran dari itu. Dulu orang tu. Ceritaan orang-orang katanya bisa menggawe dosa atau harus orang berilmu. Inya bisa juga tobat. Orang jahil menggawe dosa bisa mesiksa orang. Itu kan sangat percontohan lah. Ada contohan orang aja nah itu, contoh aja. Orang yang mengerti tentang motor itu, ahli bingkil motor. Ayo hanya nak bawanya ajakan ke mana kasarannya, ini bisa baiki seorang. Anak kita ini antara bahasa sedikit je rusak, paksa duit keluar. Duit itu jadi siksa tak? Bahan aja pecah sedikit, duit dihantar. Tapi mana jangan baikinya seorang. Ambalnya apa semua.
ثم من شئت فلا يتعمل ذنبا فمن وكمل سهو خطأ فمعفو عن فضل الله ذهين على من وفقه الله. Kemudian saudara tahu bahwa dia tidak bersengaja mengerjakan dosa. Adapun jika terjadinya karena lupa atau tersalah itu dimaafkan dan kurnia Allah. Itu mudah atas orang diberi taufik Allah. Dan qulta inna yamni ditawbah inna alamin nafsi inni a'udzu ila dzambi. Sebetulnya taubah kalau lebih dari fa'lam hadza min syaitan aina laka hadzal fa'asa an tamuta taiban qabla ayauda ila dzambi. Jika engkau berkata bagaimana aku ni hendak bertobat magunnya karena tagawi juga pulang. Aku tidak akan bermanfaat bertobat itu karena kembali lagi dosa, berdosa pulang berdosa. Ujar beliau itu adalah tipuan syaitan. Bagaimana kamu memahami hidup deh? Barangkalinya kamu pas bertobat mati sebelum kembali mengerjakan dosa. Artinya ayonya bertobat dengan sebaik-baiknya walaupun pada akhirnya dosa pulang. Tapi terus saja bertobat dosa pulang, terus saja berdosa pulang. Nah itu kan pada jahir kita astagfirullah wa atubu ilaih annab amdan akhtan silan anatan sagiran kabira tagapar junub atahul qulub satar uyub asyibu atubu ilaika minadzum alladhi a'lam la a'lam fa innaka anta alamul ghuyub. Allah Ta'ala jangan tahu, tak ada tahu dikira ada berdosanya dosa. Kada perlu takutan bahasanya, jalani aja isi Tuhan aja yang ngampuni. Tetapi bertobat artinya kita harus lebih baik dan harus lebih baik dan harus lebih baik kayak itu kan? Jangan kayak bahari tatarusan tauhidnya kayak itu juga dibaiki kemudian ibadah kayak itu juga dibaiki. Amal khawf min audi fa'alaika azmu asid dari alih atma fa'in atam bidal maqsid fadli lam tib qad gufirat dulu kasalim kulluha wa takhalasta minha tatahadra la salata illa hadha dhanb li ahdasta wa la'an wa jaribuhu azim. Adapun takut daripada kita mengerjakan kembali kepada dosa itu ada cita-cita hati astagfirullah wasidku dan benar hati kita. Nah itu pun adalah termasuk anugerah Allah. Jika kada sempurna diampuni dosa yang telah lalu karena kita ada hati bertobat, bersihlah engkau daripadanya. Tidak ada atasmu kecuali dosa yang kamu kerja waktu itu yang telah lewat diampuni sudah sebab ada tobat tadi. Itu keuntungan besar. Bayatul azim kabirah dan manfaat yang besar. Artinya baca aja tobatnya itu. Dari itulah lalu guru kita meninggali istighfar, salawat dan Quran 3 tebak dan maliyah. Istighfar, salawat, Quran. Istighfar mudah aja, kalau panjang. Astagfirullah biasa aja, anak bagus. Seperti Nabi Presiden istighfar, Hasanul Basri. Salawat biasa aja, tak bagus. Adalah khairat. Quran sudah nyata seperti apa adanya. Itu bang sudah tiap hari. Hari itu hanya contoh sebenarnya tiap keluar nafas itu bertobat salawat Quran, bertobat salawat Quran. Kalau yang nak khabar audian ditambah, jangan sampai engkau takutan kalau kau tagawi dosa lagi kada perlu anu itu lain urusan kita. Baina taubat badan bain ihdah selain engkau bertobat selamanya antara dua kebaikan. Oleh taufik hidayah bahadhi inilah contohnya. Amma khurul nizul takhlus minha fa'lam nizul bil jumlah thalathah aqsamin. Situ aja sambung. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa anna ma lam tan'alimna ma yaquluna zina man tanfa'una bih sallallahu alaihi wa sallam.